Ya, jadi yang terpenting buat kita, kan dia udah mengajukan namanya GPK, gelar perkara khusus, ya. Kemudian belum diperiksa yang namanya yang dia mau ajukan saksi ahlinya. Dia udah ajukan, ya kan? Kemudian ada saksi yang meringankan itu siapa, belum juga diitukan, dia diperiksa juga. Konsenlah ke sana, siapa disiapkan itu. Kalau gelar perkara khusus, oke, misalnya diterima oleh Polda Metro Jaya, persiapkan, jangan seperti waktu di Bareskrim, ya. Dia bilang kita punya novum baru dari teman-temannya Pak Jokowi, ada 5 ijazah, ya. Identik. Ijazahnya Pak ini kayak siapa? Hari Mulyono, ya, Pronojiwo dan sebagainya. Kan dikatakan itu. Kemudian itu tidak ada sama sekali gitu loh. Zong semua yang dijadikan dasar mereka bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nggak ada. Ini kan permasalahan juga pembohongan yang dilakukan mereka gitu loh. Ya, kalau mau ya udah konsentrasi saja kepada nanti ya mereka menyerahkan lah itu dokumen-dokumen baru ya yang novum-novum baru yang memperkuat mereka itu di Polda Metro Jaya. Oke. Kita lihat seperti apa gitu loh. Anda mau bilang kenapa Pak Lukas Bonjowi langsung gugat ke KIP, kenapa nggak nunggu batas waktu misalnya batas waktu respons Polda Metro Jaya dulu habis baru gugat ke KIP misalnya cara-cara baru nunggu yang ini habis dulu baru gugat cara baru gitu. Bukan, itu hak konstitusi mereka. Dia mau majukan kayak begitu. Jadi apa yang mau Anda kritisi dari Bonjowi? Yang saya mau kritisi kalau di bidang Bonjowi itu ya janganlah menggiring publik, wah kita blessing this guy, kita sukacita. Lurus saja dalam penelitian itu apa yang mau dicari. Oke, majukan ini dengan UGM 500, silakan aja. Jangan menggiring opini itu seolah-olah kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa Pak Jokowi punya kesalahan-kesalahan ini, bahwa ini adalah palsu dan sebagainya. Anda giring opini Pak Lukas? Pak Lukas? Nah, ini problemnya ya. Problemnya sebenarnya saya males diskusi dengan relawan yang sebenarnya rekanan ini. Problemnya karena cara berpikirnya simplistik. Dan dia itu memproyeksikan karakteristik dia. Orang yang memuja manusia, sehingga yang bernama Jokowi, sehingga kemudian dianggap Bonjowi ini juga semata-mata mendukung Roy. Enggak, kita beda dengan Roy. Kita menghargai Roy ya sebagai warga negara. Mungkin. Tapi dia menggunakan caranya, forensik dan macam-macam itu saja. Justru kenapa kami melakukan cara kami? Karena dua cara ekstrim ini ya, yang saling tuduh, yang saling tuding antara relawan atau rekanan ini, rekanan Jokowi, terus dengan aktivisme Bung Roy Suryo, ini tidak akan menemukan solusi. Kenapa? Yang satu bilang asli, yang satu bilang palsu, gitu kan. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan diskusi ini selesai cukup yang punya ijazah, yaitu Jokowi, bawa ijazahnya terbuka ke publik. Inilah yang berkali-kali bilang, boleh saya sebentar, saya nggak pernah. Ini adalah namanya pembohongan publik untuk itu. Udah lama akan ditampilkan ya. Dari pertama-tama Roy Suryo mengatakan, saya tunjukkan, saya akan ambil ijazahnya Pak Jokowi, saya akan periksa. Siapa elu? Intinya kan begitu. Ya, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Mau ditunjukkan oke, nggak tunjukkan juga. Tapi ini sudah masuk ke ranah pengadilan sebagai barang substansif untuk di pengadilan. Tidak ada itu. Anda sendiri itu berdiri sama Roy, kemana-mana juga sama Roy. Anda mengatakan denial, mengatakan Anda harus murni sebagai peneliti. Anda itu salah menafsirkan itu. Anda itu adalah bagian dari teroris ini. Ya, gini, memang fungsinya berbeda dari yang B, yang ini yang A. Begitu. Kasih kesempatan Pak Lukas sekarang Bang Aswan. Silakan Pak. Ya, udah. Kumatnya udah berhenti. Oke, izinkan saya ngomong ya. Jangan kumat dulu gini ya. Nah, Anda yang kumat. Jadi kalau hanya sekedar Anda yang kumat mengatakan palsu, saya memuja Pak Jokowi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, bukan manusia yang kasih puja. Oke, silakan Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Jadi Kak, ya sekali lagi ya. Tolong mulutnya dia ditutup dulu, Mbak. Jadi kalau hanya sekedar asli atau palsu ya, Jokowi kan sudah berjanji mau menunjukkan di pengadilan. Nah, iya. Ada teman-teman pengacara di Solo sudah menggugat dan meminta itu ditunjukkan di pengadilan. Tapi tidak juga ditunjukkan. Tapi nggak apa-apa.
itu sikap Jokowi yang terserah mau dia. Intinya yang kami lakukan adalah jalan tengah, the third way, ya, jalan ketiga. Kalau yang satu bilang asli, yang lain bilang palsu, oke, kita lacak, kita selidiki data-data yang mendukung bahwa memang betul Jokowi memiliki ijazah itu, prosesnya didapat secara syah. Nah, kalau UGM kooperatif dan yang lain juga, kepolisian, KPU, memberikan dokumen-dokumen yang kami minta, dan akhirnya setelah kami teliti, dokumen itu sah, dengan senang hati kami akan menunjukkan ke publik, oh benar, ijazah Jokowi sah. Mau jadi pahlawan. Itu sikap ilmiah. Mau jadi pahlawan itu namanya. Di tengah yang kedua, Anda mau jadi pahlawan tentunya. Gini aja, saya simpel aja, saya akan berikan informasi yang bagus lah. Kalau ada 2 mata uang palsu, ada 2 uang kertas palsu, kemana Anda melaporkan? Ini mana yang asli, ini uang palsu? Ya. Penerbitnya siapa? Adalah Bank Indonesia atau Peruri. Bukan Anda yang menentukan. Saya nggak menentukan, ini Anda bodoh sekali ya. Oh, Anda yang bodoh. Anda yang bodoh. Atau asli. Pertanyaan simpel, Anda yang bodoh. Kalau ada ijazah, ya, yang menerbitkan siapa? UGM. Ibu Ova Amelia sudah berapa kali berbicara, ya? Itu pun tidak dia tanggapi seperti itu. Saya belum selesai ngomong. Barreskrim tidak disampaikan. Atau gini Pak Lukas, mohon maaf Pak Lukas, Bang Aswan gini. Coba gini Pak Lukas, Bu Ova, Profesor Ova pernah mengatakan bahwa UGM yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apakah Pak Lukas sebagai peneliti bisa mempercayai apa yang disebutkan oleh Profesor Ova bahwa ijazah yang diterbitkan oleh UGM adalah asli? Ini yang bilang Profesor Ova selaku UGM. Apakah Pak Lukas bisa mempercayai itu? Ini bukan ya, dalam dunia ilmiah itu tidak soal percaya atau tidak percaya. UGM sebagai penerbit, Pak. UGM sebagai penerbit. Lantas kalau tolong jangan dipotong 2 menit ya. Baik. Anda atau siapa itu namanya, lupa saya. Ya, yang disampaikan oleh Rektor UGM itu hanya testimoni, kesaksian. Ya, itu sifat, karena tetap barang buktinya belum ditunjukkan. Jadi tidak bisa itu dianggap sebagai bukti, baru testimoni. Ya. Yang kedua, kalau si Andi tadi memakai logika uang palsu, problemnya kemungkinan ini ada dugaan yang mencetak uang palsu itu perurinya atau Bank Indonesianya, sehingga harus ada pihak independen, pihak ketiga yang mereview, meneliti pansos sah atau tidaknya kepalsuan. Kalau yang diduga yang memasukkan uang itu Bank Indonesia atau Peruri, ya nggak bisa dong mereka yang meneliti. Baik. Pakai logika yang sederhana aja. Baik, logikanya terbalik. Tapi sayangnya logika itu saya terima sih, Bang Aswan. Ya, nggak apa-apa untuk bicara itu. Baik, ya kan? baik. Pertanyaan gini aja, Nasisti lulusan dari Undip, ya katanya Pak Lukas juga lulusan Undip. Nih ada ijazah palsu. Terus Rektor Undip mengatakan, loh ini asli. Ya, mau denial untuk itu? Mau nggak dibilang ijazahnya Mbak Nastiti itu palsu? Kita akan percaya siapa penerbitnya. Nah ya dong. Kita akan percaya siapa penerbitnya. Ya kalau misalnya itu dibilang itu pasti yang salah adalah penerbitnya. Ya, tapi